Akbar, Setia. Ibu. Nih, Ibu udah masakin makanan buat Aisyah. Ibu mau ke sana? Iya. Walaupun Bu Lydia selalu sini sama Ibu, tapi Ibu akan tetap datang ke sana dan bantu Aisyah ngurusin anak-anaknya. Ibu nggak tega kalau lihat Aisyah ngurus anaknya sendirian. Makasih ya Bu Yati. Maaf soal mama saya. Dan saya juga minta maaf nggak bisa bantuin kali ini. Karena Ibu tahu sendiri kan, Aisyah juga ngejauh dari kita berdua. Iya, Ibu paham. Kamu yang sabar. Ya udah, Ibu jalan dulu ya. Iya Bu. Hati-hati Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mbak Natasha ngapain? Mau siapin makanan buat Mas Dimas. Sini, biar aku aja. Buat apa Aisyah? Supaya makanan yang kamu kasih bisa dibanting lagi. Udahlah Aisyah, Mas Dimas gak mau makan makanan yang kamu siapin. Dia mau aku yang siapin makanan buat dia. Mbak, Mas Dimas itu masih suami aku. Dan Mbak tuh bukan siapa-siapanya. Sebenarnya Mbak tuh lagi rencanain apa sih sampai segininya banget deketin Mas Dimas? Aisyah, aku minta maaf ya. Mungkin aku emang bukan siapa-siapanya Mas Dimas. Tapi keberadaan aku di sini jauh lebih diharapkan oleh Mas Dimas dibandingkan keberadaan kamu. Kalau kamu emang gak tahan lihat kedekatan aku sama Mas Dimas, ya udah, kamu bisa stay aja mungkin di kamar anak-anak, rawat bayi-bayi kamu. Kamu nggak perlu lihat. Astagfirullahaladzim. Tega ya Mbak, kamu tuh ngomong kayak gini? Ya Allah, jahat banget ya tuh perempuan. Aisyah, Aisyah. Aisyah, apa kamu yakin, nak? Akan terus melanjutkan hidup kamu yang kayak gini? Sampai kapan kamu bisa bertahan? Dicampakkan sama suami kamu sendiri, nak.
Kalau kamu udah gak kuat lagi, Ibu cuma bisa ingatkan kamu. Kalau kamu masih punya ibu, Nah, itu yang paling benar. Harusnya kamu itu pergi dari sini. Karena semenjak kamu datang ke rumah ini jadi penuh petaka, ribut terus-terusan, silih berganti, nggak ada habis-habisnya. Tuh, rumah tangga Dimas hancur gara-gara kamu. Anak-anak saya Dimas, Setia, celaka bergantian juga gara-gara kamu. Dulunya mereka akur, saling sayang, saling dukung. Tapi sampai sekarang detik ini jadi ribut terus-terusan juga gara-gara kamu. Kalau kamu tahu diri jadi perempuan, pergi, kamu tahu nggak? Kamu tuh biang kerok dalam kehidupan keluarga saya, tapi kamunya nggak tahu diri. Dari awal, seorang istri kedua itu memang gak pernah diinginkan. Hingga pada waktunya selalu berusaha untuk dibuang. Camkan itu. Aisyah, itu kayaknya Fadil nangis, nak. Iya. Fadil, sayang. Sayang. Ya. Oh, nangis, sayang. Diam ya, nak. Padahal kenapa nangis ya, Bu? Nggak tahu ya. Apa pempesnya basah ya? Penuh kali. Sayang. Bentar ke sayang ya. Coba diganti dulu, Aisyah. Aduh, popoknya tinggal 2. Aku lupa beli lagi, Bu. Bentar aku beli dulu deh. Aisyah, udah. Biar ibu aja yang beliin ya. Kamu di rumah aja jaga anak-anak. Iya. Minimarket kan deket sini ya. Gitu ya, Bu. Sayang, diam ya, nak. Sayang. Bentar ya. Iya. Sabar ya sayang ya. Popoknya dibeliin dulu sama nenek. Deg banget, tenang lagi. Kenapa Juna? Maaf ya, nih susunya yuk. Berhenti! Iya, Bu Yanti. Nak Setia, barusan 2 orang mencurigakan mengawasi rumahnya Dimas. Apa? Ada orang ngawasin rumah? Ya Allah, ibu tuh terus terang ya, cemas banget Nak Setia.
Soalnya Aisyah tuh di sini juga gak ada harganya sama sekali. Maksud Bu Yanti? Tadi itu pas ibu datang, Aisyah tuh lagi ribut sama Natasha. Bahkan Natasha tuh berani-beraninya ya bilang kalau Aisyah nggak mau lihat kedekatan dia sama Natasha, dia tuh disuruh di kamar bayi dan nggak keluar-keluar. Sampai segitunya beraninya Natasha ke Aisyah. Saya kesana sekarang, Bu. Ya. Nak Setia, tunggu. Ini bukan masalah kamu kesini sekarang ya. Lagian juga orangnya udah pergi. Masalahnya kalau nanti malam orang itu datang lagi dan menyerang malam-malam di saat kita semua lagi tidur. Sementara Aisyah di kamar bayinya sendiri. Kalaupun ibu nginap di sini, ibu tuh juga perempuan, Nak Setia. Ibu bisa apa? Ibu nggak bisa apa-apa. Ibu minta kamu cari cara ya. Ibu kasihan, ibu nggak tega sama Aisyah. Iya. Bu Yanti tenang aja. Saya pasti akan cari solusinya. Aisyah. Gimana? Beres semuanya, Bu. Kami sudah melakukan seperti yang Ibu perintahkan. Bikin diri kita terlihat. Tadi ada ibu-ibu yang curiga dan langsung mengejar kita, Bu. Bagus. Setelah ini, kalian telepon nomornya Ibu Lydia yang tadi saya kasih. Oh ya, bayaran kalian sudah saya transfer. Terima kasih, Bu. Sekarang kita tinggal menelepon Ibu Lydia. Aku yakin pasti ada yang sengaja taruh HP Bianca dan alat pengubah suara di kamar Natasha. Dan satu-satunya yang bisa lakukan itu adalah orang yang tinggal di rumah ini. Apa mungkin memang Mama Lydia pelakunya? Aku harus selidiki. Mendingan aku istirahat deh, leyeh-leyeh. Siapa lagi ini yang nelpon? Ganggu banget sih. Siapa ini ya? Gak jelas nomornya. Angkat, gak. Dimas, itu handphone Mama, ngapain kamu rebut-rebut? Dimas. Ma. Kamu lupa ya? Lupa gimana sopan santun sama orang tua? Balikin. Aku berhak tahu siapa yang telepon Mama. Ya Mama juga nggak tahu itu siapa. Orang sasamu kali. Orang Mama juga nggak kenal. Kok dimatiin? Apaan sih Dimas? Kamu ngapain? Dimas, kamu apa-apaan sih? Ngapain kamu catat nomor handphone yang ada di handphone Mama? Ngapain sih kamu? Kalau orang nggak dikenal, nggak penting atau salah sambung, ya nggak apa-apa kan aku catat. Ya nggak apa-apa. Tapi permasalahannya Mama nggak suka cara kamu ya, sikap kamu main ambil rebut-rebut handphone Mama kayak gitu. Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu? Kamu curiga sama Mama? Atau apa? Kalau aku curiga sama Mama itu wajar, karena Mama berbohong sama aku bukan cuma sekali, berkali-kali, Ma. Dan yang kedua, Mama itu dekat sama Bianca dan Mama Siska. Siapa tahu Mama kerjasama sama mereka. Dimas, kamu jangan sembarangan ngomong sama Mama kayak gitu ya. Kalau kamu nggak percaya, ya udah kamu telepon tuh, telepon. Mama
Mama juga nggak kenal kok. Memang aku mau telepon, Ma. Permisi, Ma. Selin banget itu Dimas ya. Thank you ya. Ya, oke bro. Setia, dia mau balik lagi ke rumah ini. Tapi kalau aku diem aja, pasti mama akan curiga. Nggak ada pilihan. Aku harus bersikap seperti Dimas yang dulu, biar nggak ada yang curiga. Berhenti. Gue memutuskan untuk tinggal lagi di rumah ini. Apa saya nggak salah denger ya? Ini rumah saya. Siapapun orang yang mau tinggal di rumah ini harus izin saya. Saya yang memutuskan, bukan kamu. Gue ralat sebentar ya. Ini rumah Aisyah yang dihibahin untuk lo. Jadi kalau lo masih punya harga diri dan punya rasa hormat sedikit aja, lo nggak salah ngelakang gue. Karena gue di sini untuk ngelindungin Aisyah dari suaminya yang udah ngebuang dia. Dan suaminya yang udah ngehargain dia. Oke. Apa lagi? Hah? Setia bawa koper. Jadi dia mau balik ke rumah ini. OMG, gawat ini. Pasti judulnya berantem terus nih sama Dimas. Tapi mungkin justru malah bagus sekali ya. Pergi, atau saya sendiri yang akan usir kamu. Coba aja kalau berani. Kenapa ya? Fadil, jangan nangis sayang. Mama tinggal sebentar ya, sebentar aja Fadil.